adalah melakukan sesi asinkronus di grup WA kelas 3A berupa sapaan kepada anak-anak, kemudian meminta anak-anak untuk membeli tanda-tanda pramuka siaga di toko. Berkaitan dengan materi nanti ada tanda-tanda seperti ini. Tanda tanyanya anak-anak disuruh melengkapi. Kemudian tidak lupa memberikan materi berupa modul yang sudah saya cetakkan untuk anak-anak dan untuk dibaca-baca dulu di rumah, sehingga nanti ketika sinkronus anak-anak sudah memiliki bekal dari literasi yang sudah mereka baca. Modulnya seperti ini, memuat ban ajar dan LKPD, dalaman sampul, pemetaan KD, tujuan pembelajaran, kemudian materinya, ini ada LKPD 1 dan materi tentang persegi panjang. Terus ada LKPD 2 yang ini merupakan LKPD yang aktif karena anak-anak diminta mengukur tali ya untuk persegi panjang. Dan LKPD tentang lambang Pancasila seperti ini. Nah, terus yang terakhir ada rangkuman dan daftar pustaka. Di sini belum saya berikan evaluasi karena evaluasinya akan saya berikan pada saat sesi sinkronus. Nah, ini kemudian saya melakukan persiapan anak-anak untuk Google Meet pada pukul 10 menggunakan seragam pramuka lengkap seperti itu. Kemudian memberikan linknya, dan ini beberapa anak yang sudah siap. Dan ketika sudah siap, kita mulai sesi sinkronusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Masih semangat? Masih. Ya, masih ya. Kemarin sudah lebaran semua kan ya? Sudah. Ya, oke. Lebaran kemana aja? Di rumah aja atau keliling kemana? Ke saudara. Saudaranya di sini apa di luar kota? Biar kita semangat, kita tepuk pramuka dulu ya. Maksudnya beneran tepuk pramuka? Lalu Apa? Tepuk pramuka. Halo. Oke, kita tepuk pramuka dulu ya. Tepuk pramuka. Cirolu. Ya. Tepuk pramuka. Cirolu. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan Mas Ibnu Ramadan pimpin doanya. Raditu billahi rabbi ilma arzuqni fahman ya robbal alamin. Terima kasih. Semoga dalam pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran ya. Kita sudah sampai di kelas 3, tema 8 Praja Muda Karana ya, subtema 2 Aku Anak Mandiri. Pembelajaran ke-5. Anak-anak mandiri semua ya, tentunya ya, anak-anak kelas 2 sudah mandiri, oke? Ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, nanti anak-anak bisa menerima sila serta Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama, TKU Pramuka Siaga. Apa sih TKU itu? Nah, TKU itu tanda kecakapan umum. Apa anak-anak?
Tanda Tanda. kecakapan umum. Oke, tanda kecakapan. Selanjutnya kita juga akan belajar sifat persegi panjang. Anak-anak juga tahu ya persegi panjang itu kayak gimana? Tentunya udah paham. Selanjutnya kita akan belajar makna dan perilaku yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Nah, anak-anak semuanya sudah pakai baju pramuka semua ya? Sudah, oke bagus. Nah, kok apa sih TKU Pramuka Siaga itu? Nah, bagaimana biar kita itu bisa mendapatkan TKU Pramuka Siaga? Biasanya seperti itu, macam itu ya. Memang kita beli, tapi kalau untuk mendapatkannya itu sebenarnya ada syarat-syarat khususnya. Terus kita coba lihat video berikut. Videonya kelihatan ya? Kelihatan ya? Videonya. Suaranya kedengeran? Ya. Nyale. Oh, ditinggal. Itu celananya gini terus tuh. Ini ya. Ini namanya apa anak-anak? Tanda apa? Tadi namanya tanda apa? TKU. Oh ya, TKU ya. TKU singkatan dari Tanda kecakapan umum. Oke, anak-anak coba diulangi. Ini namanya apa? TKU. TKU singkatan dari Tanda kecakapan umum. Oke, tanda. Kenapa Bu Eka kayak gambarnya ini seperti manggar ya? Kalian tahu manggar nggak? Manggar tahu manggar? Kalian pernah lihat pohon kelapa? Bunga-bunganya itu bunga pohon kelapa pernah lihat? Ora. Ora. Oh ya. Kalian lihat ya? Bunga pohon kelapa itu gambarnya seperti ini, namanya manggar. Nah, ini Nah, kenapa sih Bu ada tiga? Kira-kira yang satu ini namanya siaga apa ini? TKU siaga apa? Siaga pakai Siaga apa? Yang udah baca-baca modul? Oke, betul sekali. Yang satu ini namanya TKU siaga mula. Jadi anak-anak, yang pertama kali masuk siaga itu tingkatannya masih satu ini, nempelnya masih satu. Ini.
TKU siaga mula. Nanti kalau udah ikut latihan siaga terus nanti naik tingkat. Tingkatnya jadi ada 2. Kalau 2 ini namanya TKU apa? TKU siaga bantu. Oke, betul sekali. TKU. Diulangi semuanya. TKU siaga Bantu. siaga bantu ya. Oke. Sekarang kalau melanggarnya ada siaga. Udah latihan siaga, dan latihannya lagi kalau melanggarnya ada 3 namanya siaga apa? TKU siaga tak. Apa? Ulangi. TKU TKU siaga tata. Jadi kalau satu namanya mula, satu namanya mula, kalau 2 namanya bantu, kalau 3 namanya kata ya. Jadi siaga mula, siaga bantu, siaga kata. Nah ini semuanya baju pramukanya lengkap ya, ada tanda tandanya. Baju siaga perempuan. Yang ini namanya tanda apa coba? Yang warnanya ungu. Tanda pandu dunia. Betul sekali, tanda pandu dunia. Yang cowok di mana itu? Di dada ya, ya Ibnu ya. Ada Nduk yang warnanya ungu Nuk? Enggak? Di mana Nuk? Coba tunjukkan ke Bu Eka. Kalau perempuan dikerah ya, kalau laki-laki di baju sebelah sini. Ini kayak gambar yang dipakai punya Ibnu. Pandu dunia. Terus yang ini namanya tanda apa? Yang coklat. Tanda apa yuk? Tanda pelantikan. Betul sekali, tanda pelantikan. Ya, yang coklat ini. Kalau cowok kotak ya, di mana Nuk? Kotak tapi masanya balik kayak gini. Di baju sini. Di baju ya sama. Di baju sini, enggak di atas. Terus ada lagi ini tanda pelantikan, tanda pandu dunia. Terus ini tangan yang sebelah kanan. Ya. Ini tanda apa nih? Apa? Daerah atau rencana wilayah. Oke, rencana wilayah beke daerah. Gampangnya ya kalau orang-orang itu tanda lokasi provinsi ada tulisannya Jawa Tengah kan? Ya enggak? Ya, Punyamu ada tulisannya Jawa Tengah enggak? Baju pramukanya. Ada ya. Ya. Berarti ini kalau orang Jawa Tengah ya nempelnya Jawa Tengah. Kalau orang Jawa Barat nempelnya Jawa Barat. Kalau orang Jakarta nanti tulisannya DKI Jakarta. Terus atasnya ada lagi nih, coba lihat baju kamu ada enggak? Tapi di sini Bu Eka belum nempel. Di atasnya ada tulisan Kabupaten Pekalongan, ada enggak? Ada? Punya Afika ada enggak, Pak? Punya Aulia ada enggak, Aulia? ada. Enggak ada. Punya Aulia ada enggak? Aul? Ada ya? Di sini biasanya ada tulisan Kap Pekalongan. Nah, ini berarti tanda lokasi kabupaten yang atasnya sini. Nah, ini apa, Bu? Yang segitiga-segitiga ini. Kalau tadi yang ini tuh namanya TKU, kalau ini namanya TKK. Namanya apa? TKK. Singkatannya apa? Tahu nggak? Apa yuk? Kalau belum tahu, Bu Eka kasih tahu ya. TKK itu nama lainnya Tanda Kecakapan Khusus. Kapan khusus? Iya, tanda kecakapan khusus. Lah, khususnya kenapa, Bu?
Kalau tadi kan secara umum ada siaga bantu, siaga mula, siaga tatra. Lah kalau ini khusus, ini nih kalau misal nih, ini kan gambarnya kayak itu ya, penyiram tanaman ya. Alat yang buat nyirami tanaman itu sih. Nah, ini tandanya itu TKK kebun. Misal kalian nih sudah merawat tanaman, disirami terus, nanti kalian akan dapat bed ini, boleh ditempel. TKK kebun. Terus yang ini nih, gambarnya kayak apa? Kalau kalian lihat, kayak kentongan ya, enggak? Coba lihat, kayak kentongan nggak? Ya kan? Ya. Ya. Lah, kalau kentongan itu berarti namanya kan kayak sis kampling gitu. Kalau kalian pernah ikut jaga pos ronda malam, nanti dapat TKK ini. Namanya TKK keamanan. Jadi kalau di pramuka itu asik. Kalau kalian udah bermanfaat buat lingkungan, nanti dikasih tanda. Pramukanya nanti full tanda-tanda di sini ya, ininya. Baju pramuka itu. Nah, kalau ini tadi masangnya di sini ya. Terus yang terakhir nih, Bu Eka mau ngenalin. Nah, ini ya. Tanda apa ini? Coba. Yang garisnya 2. Tanaman. Bukan, memang ada namanya. Ada namanya enggak? Nama-nama biasanya kan di sini. Oke, benar sekali. Tanda jabatan. Kalau garisnya itu ada 2, nah ini namanya tanda jabatan. Kalau di dalam pramuka itu ya, ada yang namanya ketuanya ya. Kalau di siaga namanya pinrung. Kenapa Bu namanya pinrung? Soalnya singkatan dari pimpinan barung. Apa? Pinrung singkatan dari Pimpinan barung. Oke, benar sekali. Pinrung singkatan dari pimpinan barung. Lah berarti kalau garisnya 2 itu jabatannya apa sih, Bu? Jabatannya itu pinrung atau ketua barung, pimpinan barung. Tapi kalau tandanya itu 1, misalnya ini dicopot, nanti ini. Nah, ini kan cuma 1. Ini namanya tanda jabatan wapinrung. Wapinrung apa? Wakil pimpinan barung. Apa anak-anak? Wakil pimpinan barung. Oke, wakil pimpinan barung. Berarti kalau anggota biasa punya tanda ini enggak? Kalau bukan ketuanya punya ini enggak? Kalau bukan ketuanya, bukan wakilnya punya tanda ini enggak? Enggak ya, enggak kosongan, enggak usah kayak gini kalau enggak ada. Kalau dia bukan ketua, dia bukan wakil, enggak usah pakai ini. Tapi kalau dia ketua dan wakil harus ada tandanya ini ditempel sini. Terus yang terakhir nih, yang segitiga. Nah ini, segitiga warnanya pink, tempelnya di sini. Nah itu apa namanya nih? Tanda barung. Tanda barung, benar sekali. Nah kalian pernah nggak lihat lomba pesta siaga? Yang satu kecamatan itu kumpul lomba semua, pernah lihat belum? Dulu di lapangan Sidomulyo pernah lihat belum lombanya? Pernah ya? Nah, ya kalau pernah, biar bedain antara barung yang satu dengan yang lainnya, mereka punya ini. Ada yang warnanya merah muda, ada yang warnanya merah, warna hijau. Itu tergantung barungnya itu warnanya apa. Itu nanti ditempel di sini. Jadi antar SD ada bedanya. Ini dari Sidomulyo nih warnanya biru, warnanya merah muda. Oh dari Sukorejo warnanya merah. Seperti itu beda. Sudah paham anak-anak aja yang ditanyakan tentang tanda pramuka? Semua udah paham? Pak bingung? Udah paham Mas Ijom? Ya. Kalau udah coba Bu Eka tes ya. Ini namanya tanda apa? Tanda TKU.
TKU apa kelas 2? TKU siaga bantu. Oke, TKU siaga bantu. Kalau ini tanda apa? Lagi kelas, Mbak. Mau ngapain? Tinggal bilang Tanda apa? Ayo. Ya. Jabatan. Jabatan apa? Pinrung kalau 1. Pinrum. Pinrung apa wapinrung? Wapinrum. Iya, wapinrung. Kalau 2, ada jabatan apa? Pinrum. Jabatan pinrung. Kalau 3, ini TKU apa? TKU siaga tata. Oke, TKU siaga tata. Kalau ini namanya apa? Yang buat mereka pakai apa namanya? Asdok ya. Kalau bahasa kerennya setangan leher. Apa? Iya, setangan leher. Ya. Ada ya. Paham ya? Apalagi ya? Ada kayaknya. Ada apa? Tanda pandu dunia. Pandu dunia. Kalau ini? Tanda pelantikan. Kita pelantikan. Nah, gampang. Lanjut ya ke pelajaran berikutnya. Untuk pindah ke pelajaran berikutnya kita tepuk pramuka. Tepuk pramuka. Cirolu Patmo 6 tuh. Mereka doang. Lagi ya. Tepuk pramuka. Cirolu Patmo 6 tuh. Kalian luar biasa. Apa tuh? Selain TKU, ada atribut lain dalam seragam pramuka, salah satunya tanda jabatan, ya kan? Ati, tanda jabatan ya ini ya. Ya. Itu kok 3 Ya. itu salah itu ya? Nggak ada yang 3 ya? Yang banyak 2 kan? Kalau 3 jabatannya apa dong? Nah, tanda jabatan ini berbentuk bangun datar persegi panjang, ya nggak? Bentuknya apa? Persegi panjang ya? Ya. Persegi panjang, persegi apa lingkaran bentuknya? Persegi. Oh, persegi sih? Persegi apa persegi panjang? Persegi panjang. Persegi apa persegi panjang ya? Oke. Apa saja sifat bangun datar persegi panjang? Ayo kita cari tahu sifatnya apa sih. Nah, kalian bisa nggak kayak gini? Ukur sisi AB menggunakan tali lalu potong, sisi BC tali lalu potong. Jadi nanti kalau pakai tali ini digaris Z. Talinya misalnya di Berarti kenal. misal ini tali. Nah, ini nanti misal kalian punya tali, terus tempelin ke persegi panjangnya ya. Nggak kelihatan ya kalau boleh kan nempelin. Pakainya ini. Oh, misal nih. Dikerjakan, Bu. Oh, sudah. Ya misal ini Bu Eka kan contohnya. Contohnya pakai TKU ini ya. Ini Ya. kayak gini, terus dipotong, ya kan? Paham kan Ya. caranya? Terus Paham. ini kan AB, terus ke sini lagi, ke sini aja, terus potong. Ini terus potong gitu ya. Nah, terus Ya. kalau sudah seperti itu, kalian ukur. Tempelkan tali pada tabel, talinya tempel pakai lem ya. Terus panjangnya berapa diukur pakai penggaris. Punya penggaris semua kan? Punya nggak? Punya ya. Nah, kalau udah ngukur talinya, kita sekarang ngukur sudut.
Kira-kira ini kalau persegi panjang itu sudutnya berapa sih? Besarnya sudutnya berapa? Berapa derajat? Berapa derajat, ayo? Kalau persegi panjang bentuk sudutnya apa sih? Lancip, Siku-siku siku-siku itu sudutnya berapa? Besarnya. 90 derajat. Oke, berarti nanti isinya Sama di sini. 90 derajat. Oke, nanti di sini ditulis ya 90 derajat semua. Apa yang kalian temukan dalam pengukuran tersebut samakah dengan penjelasan dalam video? Coba kita lihat videonya. Kalian udah mengukur kan ya, Wong kita kasih materi dari lama. Coba Ya. 340. Videonya kelihatan? Enggak ada. Ah, nggak ada. Coba kelihatan. Nggak kelihatan. Udah kelihatan tuh. Sahur. Aneh-aneh sih. Sama panjang ya kalau yang berhadapan ya. Berarti atas ini sama atas ini tuh besarnya sama panjang. Ya enggak? Sama panjang. Ya kan? Ya, Kalau samping kanan sama samping kiri sama ya. sama. Rumahnya deh. Kelas sudutnya dapat. Maaf. A, B, C, D. Apa? Sudut siku-siku ya, besarnya 90 derajat. Ingat-ingat. Ayo Ibu sama Manar jangan main sendiri. Perhatikan videonya. Nah. Oh, udah. Gampang ya. Tadi kan sisi yang berhadapan sama panjang. Besar sudutnya berapa? Kalau persegi panjang itu? Sama 90 derajat. Sama dengan 90 derajat. Sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 ya. Keempat sudutnya besarnya sama atau beda? sama. Nah, ini anak-anak dalam mencari sifat persegi panjang kalian itu motong tali kayak gitu itu sendiri apa dibantu orang tuanya? Sendiri. Oke. Tapi nyari talinya sendiri emangnya enggak? Bu, di mana talinya, Bu? Ini sudah ada talinya. Mesti tanya enggak? Tanya sama ibunya enggak? Tanya ya. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu berarti ada yang namanya kerjasama. Kerjasama merupakan salah satu contoh pengamal sila ketiga Pancasila. Sila ketiga itu bunyinya apa sih? Sila ketiga Pancasila bunyinya apa? Indonesia. Persatuan Indonesia. Kayaknya ini suaranya nggak kedengeran lagi. Gambarnya kelihatan. Nah, gambar yang satu itu ada anak-anak sedang kerjasama membersihkan kelas. Gambar kedua itu ada anak-anak sedang maju ke depan kelas ya, present kelas ya.
Nah, dari kedua gambar tersebut, mana yang mencerminkan sila ketiga Pancasila? Gambar yang ke-1 apa gambar yang kedua? Ke-1. Yang lain sama gambar 1, ada yang milih gambar kedua, Mbak? 1. Nah, ya. Apa saja perilaku kalian di rumah maupun di sekolah yang mencerminkan sila ketiga Pancasila? Apa aja? Yuk. Nah, kita lihat video lah 554. Coba yang lambang ketiga Pancasila yang mana? Ya, kok nggak ada yang jawab sih? Pohon beringin. Ya. Pohon beringin. Sambil dibaca kok. Rukun ya kalau di rumah berarti mencerminkan. Nah, kalian kalau membuat apa-apa itu bekerja sama juga termasuk menerapkan sila ketiga. Nah, terus kalau belinya jangan yang impor-impor, hanya terus dalam negeri aja. Nah, itu perilaku yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Udah ya? Sudah selesai pelajaran kita hari ini. Kita belajar hari ini, coba apa aja kita udah belajar apa aja? Gak ada yang jawab. Belajar apa aja anak-anak? Tanda-tanda? Tanda-tanda atribut. Atribut, ya. Terus, apalagi tadi yang ukur apa pakai tali itu? Yang pakai tali seperti ini? Mengukur persegi panjang. Oh iya, sifat-sifat persegi panjang. Terus bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi ini? Senang, sedih, atau Baik. bosan? Nah, Senang ya. Senang ya. Ada yang nggak senang? ngantuk. Ada ibu ngantuk. Jadi tahu apa? Jadi tahu tanda-tanda pramuka ya? Dulunya udah tahu belum? Belum. Belum ya. Oke. Oke, bagus. Tetap semangat belajar di rumah. Pasti dalam. Juga besok. Nggak usah besok. Nggak usah. Kita coba guru. Ada yang sebelum guru tutup, ada yang mau ditanyakan? Ada yang bingung? Ada yang mau tanya? Sudah cukup? Ada yang mau tanya atau tidak? Dan kali ini ditanyakan dia sebelum Bu Ea tutup. Udah paham semuanya? Bu yang Udah. Yang mana? yang Halaman berapa? halaman 8 sampai 2. Kita buka ininya modulnya.
yang tak contohkan tadi. Mas Azam kan anak sekali, siap ya. Bu. Ukur di bukunya. Nah, misal ini persegi yang ada di buku ya. Sisi AB berarti kan yang bawah ya, sisi AB ini. Nah ini kan segi udah ya. Terus segini dipotong cekrek kayak gitu. Nanti ini potongannya ditempel sisi AB, ditempelin sini kayak gitu. Ini nanti kalian linknya ini isi nama lengkap, nomor presensi. Misal contoh ya, ini contoh nomor presensinya misalnya 10. Ya wis, berikutnya setelah menyelesaikan SKU, anggota pramuka akan mendapatkan TKU. Berikut ini tingkatan TKU pramuka siaga paling tinggi. TKU mula, TKU siaga atau TKU siaga tata yang paling tinggi. Nah, Siap. TKU siaga tata. TKU siaga siaga tata. tata ya. Iya, seperti itu. Nomor 2, yang menunjukkan TKU siaga bantu ditunjukkan pada gambar 1, 2, atau 3. Ya. Seperti itu ya, nanti kerjakan sendiri. Misal nomor 4. Berdasarkan gambar tersebut, sisi mana yang panjang? Sisi mana yang sama panjang? AB dengan CD, apa BC dengan CD, AB dengan AD? Jawabannya mana? AB sama panjang, sisi AB sama panjang dengan sisi CD. Iya, jawabannya A ya. Ya, oke. Nah, nomor 6 misalnya. Lani mengukur setiap sudut bangun tersebut menggunakan pojok siku-siku dari potongan kertas. Hasilnya adalah A. Panjang setiap tidak sama, B. Panjang setiap sudut sama 100 derajat, C. Panjang setiap sudut sama 90 derajat. B apa C? 100 derajat atau 90 derajat? 90. Gampang-gampang ya. Nanti Bu Guru share linknya di grup. Ini Bu Guru share di kelas 3. Lagi anakku. Udah Bu Guru share. Jadi kita buru tutup ya. Udah nggak ada pertanyaan. Silakan Mas Azam pimpin doa penutup Mas Azam. Tempat duduk siap ya, berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak ya. Sampai jumpa kembali. Tapi kayaknya udah selesai. Kayaknya ini mid terakhir ya. Nanti kalian belajar terus. Oh, enggak, nanti kita akan home visit ya ke rumahnya Azam atau ke rumahnya Caroline. Kalau yang di Google Meet maksudnya sudah selesai, udah 12 kali. Ya, Bu Eka tutup. Bu Eka mohon maaf ya kalau banyak salah. Sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, dadah. warahmatullahi wabarakatuh.